Ini adalah aksi individu. Jadi pada bulan Juli kemarin itu dari Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup mengajak anak-anak muda yang punya inovasi untuk menulis program terkait penyelamatan bumi iklim ini tentang emisi gas rumah kaca itu. Jadi itu punya solusi apa? Lalu di situ saya menulis ide saya tentang turut berpartisipasi dalam itu. Perubahan iklim itu lalu tumbuh. Jadi kita ada 80 orang dari seluruh Indonesia yang tumbuh. Saya salah satu dari Pari. Jadi aksi ini bukan saja saya sendiri, tapi ada teman-teman juga, individu-individu yang punya gagasan-gagasan itu mereka sudah lakukan. Jadi serentak lakukan. Nah, kenapa sampai kita mau melakukan aksi ini? Jadi ini latar belakangnya itu dari dampak perubahan iklim itu. Dampak perubahan iklim itu kan pengaruhnya sangat besar ya. Itu kita lihat bisa kutub utara dan selatan itu mencair lalu panas. Jadi yang sederhana saja kita bisa lihat saat ini itu cuaca tidak menentu. Dulu misalnya dari Januari, bukan misalnya, tapi dari Januari ke 6 bulan itu panas. Dari 6 bulan sampai ke Desember ke atas itu 12 itu hujan. Tapi hari ini tidak seperti begitu. Bisa panas tiba-tiba, bisa hujan tiba-tiba, dan hal ini itu dampak-dampak daripada kalau dia sudah terjadi kayak begitu, itu dia berpengaruh kepada pertanian, gagal panen, jadi bisa ada kekurangan, ada kelaparan di mana-mana, lalu bisa terjadi kebakaran hutan. Baru-baru ini ada teman saya di sana, dia posting secara langsung itu kebakaran hutan di Kalimantan atau apa. Jadi itu dampak-dampak daripada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini dampak global yang akan kena seluruh umat manusia. Nah, oleh sebab itu, karena negara-negara dong tahu ini untuk dampak ini, maka dong kumpul lalu dong sepakat bagaimana caranya untuk mereka menangani perubahan iklim ini. Jadi ada perjanjian bersama, namanya itu Paris Agreement, itu perjanjian Paris tahun 2015 itu untuk menangani emisi gas rumah kaca yang banyak di atmosfer ini. Ya, itu. Dari komitmen itu Indonesia punya solusi untuk menjawab ini, komitmen bersama ini. Indonesia punya langkah itu adalah untuk menyerap gas emisi rumah kaca di atmosfer ini. Solusinya itu hanya melalui sektor kehutanan dan lahan ya. Jadi itu pakai bahasa Inggris dong ulang apa? Forest and other land use itu ya. Itu ya disingkat POLU itu. Jadi sektor kehutanan dan lahan ini yang Indonesia punya, ini satu strategi untuk bisa kurangi gas emisi rumah kaca. Nah, jadi sektor ini yang bisa menjawab. Karena kenapa? Karena pohon itu dia punya kemampuan untuk serap karbon. Begitu. Jadi Indonesia menargetkan bahwa di tahun 2030 itu dengan upaya-upaya tanam pohon, lahan-lahan ini dikembangkan, itu bisa 2030 itu target penyerapan gas emisi rumah kaca itu seimbang atau bahkan bisa lebih tinggi. Jadi ini polu net sink itu. Net sink itu penyerapan bersih polu itu. Jadi melalui sektor kehutanan dan lahan itu bisa di tahun 2030 itu target itu tercapai penyerapan gas rumah kaca ini di atmosfer ini. Jadi itu targetnya. Nah, target ini kan baru target ini. Target ini makanya kita semua harus kerja untuk menuju target itu. Nah, jadi untuk mencapai target ini kan butuh keterlibatan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai kepada akar rumput. Jadi saya di sini dan kita semua ini adalah basis paling terakhir di bawah, akar rumput, gitu ya. Nah, jadi
langkah-langkah yang bisa diambil daripada sektor hulu ini yaitu peningkatan penghijauan, rehabilitasi lahan, pemanfaatan pengelolaan hutan lestari seperti Gunung Meja ini salah satunya. Ini adalah pengelolaan hutan lestari, lalu rehabilitasi mangrove dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor kehutanan dan lahan yang bisa kita lakukan. Jadi ini salah satu cara saja. Ini gerakan pertama di Manokwari. Ke depan bisa ada gerakan-gerakan yang lain untuk, karena ini kita sama-sama punya tanggung jawab. Kita sama harus kerja menuju ke sana. Suka tidak suka kalau kita sudah mau ambil risiko ini, kita tinggal di bumi yang sama. Jadi dampaknya tetap itu kita semua kena. Gitu ya. Jadi sebentar ini kayaknya kita kalau netting itu apa, itu penyampaian seperti apa, ada penjualan karbon juga itu pemerintah suatu. Satu lagi saya lupa, kalau netting ini diatur dalam peraturan Presiden nomor 98 tahun 2001. Jadi ini dasar hukumnya jelas. Oke. Indonesia punya solusi yang ditawarkan itu ini. Oke. Itu saja ya. Tong kumpul, tong bikin video, nanti pertanyaan yang lain-lain tong mau ke inbox. Nanti data dan lain-lain kayaknya tong di depan sana. Karena kalau kita salah-salah nanti kita punya nilai ini tidak ada wartawan ada. Iya, berulang. Sudah. Sudah. Apa? Tom biasa begitu. Terus wartawan berkamu berita nih bisa naik ya. Aman. Tom biasa. Oke. Kakak, mari. Pak. Wah, ini barang dia jadi nih, mantap sini pemandangan nih. Iya, pohon bau. Adit. Tanam ya. Ada pohon satu lagi boleh? Ini ada nih pohon. Ini yang itu situ. Oke, mari kita tanam. Kami sangat mendukung sekali kegiatan ini di masyarakat, dan kami sendiri juga banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan menyangkut lingkungan hidup seperti Dinas Kehutanan, kemudian teman-teman yang ada ini. Ya, kami sangat antusias sekali. Jadi kegiatan hari ini kami terima kasih kepada teman-teman yang membuat kegiatan penanaman pohon sehingga kami sudah selesai. Manfaat dari ini kan nanti kita semua yang merasakan. Atas pemuda pro yang menanam tanaman di pinggir jalan ini untuk menjaga kelestarian kehutanan ini. Jadi ikut partisipasi ya. Nah.
dari dominasi gereja diuntukkan untuk hadir dalam kegiatan penanaman pohon di saat ini, memberikan kita motivasi untuk bagaimana perlunya kesadaran bagi kita semua untuk tentang adanya gas rumah kaca dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penanam pohon itu perlu bagi kita semua untuk anak cucu kita ke depannya. Kata wartawan kah? Iya betul, dan mereka kata nggak perlu bang tanah. Itu padang. Ya itu jalan. Lebih polemik Biar saja. Kami terlibat dalam kegiatan penanaman pohon yang dilakukan secara khusus untuk menyukseskan PON tim 2030 dengan menyelamatkan paru-paru dunia ya, yang kita kenal dengan rumah kaca. Dan untuk hari ini kita berharap bukan hanya hari ini saja, tapi kemudian giat-giat ini terus dilakukan sehingga sebagai manusia kami yang hidup dan beraktivitas di dunia ini boleh mengusahakan yang namanya dari yang sudah diberikan. Terima kasih. Yang tinggal dua. Ini pohon apa namanya? Jambu. Awas dia. Ya. Kau kan nggak muka. Jambu ini berbuah banyak kan. Ada tanaman penting terlindung. Jangan lupa siram. Nah, entah hujan. Mari. Oke, makasih. Nah, saya pikir bahwa penanaman pohon pada hari ini itu sangat bermanfaat bagi tujuan dari Polonnet Sing 2030 menyelesaikan semua masalah-masalah tentang rumah kaca ya, dibilang untuk itu. Dan kita juga tahu bahwa mungkin penanaman pohon ini, kita tahu bahwa manfaat dari pohon dan juga hutan merupakan payung dunia tetapi juga paru-paru dunia, yang mana mungkin dari penanaman pohon yang dilakukan pada saat ini boleh membantu dan juga meminimalisir hal yang mungkin berdampak buruk bagi dunia. Iya, Mike ya. Baik. Dekat boleh. Terima kasih. Kita harus menjaga hutan karena hutan adalah salah satu paru-paru dunia. Maka kita harus menjaga dan merawat. Tetapi juga kita sebagai manusia kita juga harus menanam biar ke depan generasi kita mereka yang akan menikmati apa yang kita
sudah melakukan di saat ini. Terima kasih. Kalau untuk macam penanaman pohon begini, ya itu memang baik juga. Kami di KSDA juga memungkinkan untuk penanam pohon begini. Jangan untuk satu instansi, boleh semua pemerintah, dan agar juga bisa perhatikan Gunung Meja ini. Gunung Meja ini banyak juga dia terancam. Kebanyakan terancam, ada yang masuk ambil kayu, pohon yang sudah ditanam, sudah mau tumbuh, dong ambil kembali. Jadi kalau macam pemerintah ini, ya bisa perhatikan ke depannya bagaimana supaya pohon yang masih ada itu tinggal sampai bisa berjalan terus sampai yang sudah tumbuh, yang sudah tumbang, yang itu yang bisa diganti lagi. Ya itu kami juga, saya di sini saya yang pengaman di Gunung Meja yang jaga di sini. Kebanyakan kendala-kendala banyak yang saya ketemu di sini. Tapi begitu sudah, kita mau bikin juga banyak orang yang membutuhkan barang begini. Kayu, apa-apa. Ya mungkin ke depan, mungkin jangan sekali-sekali begini. Pemerintah juga tolong buka mata supaya bisa penanaman pohon ini jangan sampai lewat 2 tahun, 3 tahun. Ya boleh mau 1 tahun ke atau 5 bulan begitu penanaman berjalan terus. Ya itu dari kami BKS dia memang punya rencana juga jadi kami ada penanaman lagi untuk melibatkan masyarakat di Kampung Ayambori juga ya untuk kita menjaga kelestarian. Oke, saya coba 1 kali ini baru nanti yang setelah ini itu betul-betul punya. Bagus. 1, 2, 3. Kami TNI, Polri, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pemuda Gereja, Pemuda Cipayung, dan masyarakat Manokwari siap sukseskan Polonesi 2030. Sikpro Inovasi. Oke, yang ini lagi yang Ini betul-betul sudah nih? ini betul-betul punya. Kami TNI, Polri, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Pemuda Gereja, Organisasi Cipayung, dan masyarakat Manokwari siap sukseskan Polonesi 2030. Sikpro Inovasi.